bahwasanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya, umur panjang dan selalu pandai bersyukur. Amin ya Allah ya. Amin. Baik, sebelum pembelajaran mulai, Bapak minta Ketua Marin untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Bacaan dimulai. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak akan absen dulu. Mungkin barangkali ada yang tidak hadir ya. Kita lihat. Baik. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Ya. Beliau adalah seorang nabi dan juga seorang raja yang hebat, yang luar biasa. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar melanjutkan kisah keteladanan Nabi. Siapakah Nabi yang akan kita bahas sekarang? Adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Quran surat An-Naml ayat 15. Ya. Baik, kalau minta untuk salah satu dari kalian untuk bisa membantu membacanya. Ya, silakan Ika. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Ya, ini salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Baik, kita lanjutkan anak sekalian. Mohon diperhatikan lagi. Selanjutnya adalah ini silsilah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu kita perhatikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Sulaiman itu dari keturunan Nabi Ishak. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, ke Nabi Yakub, selanjutnya ke Yahuda, ke Nabi Daud, dan kepada Nabi Sulaiman. Ya, ingat ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kisah Nabi Sulaiman. Baik, kita akan menyaksikan video berikut ini. Salam perhatikan. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Kebijaksanaan dan keadilan pada diri Sulaiman begitu tinggi. Rakyat Bani Israel langsung mengangkat Sulaiman menjadi raja setelah Nabi Daud wafat. Allah kemudian mengangkat Sulaiman menjadi rasulnya. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai masa kejayaan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Banyak ahli sihir yang bersekutu dengan setan untuk mempengaruhi rakyat Bani Israel agar meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar semua sungguh mukjizat yang luar biasa. Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Karenanya, Nabi Bagaimana kisah begitu hebatnya kisah Nabi Sulaiman. Ayo kita lanjutkan pelajarannya. Nah, ini kisah teladan Nabi Sulaiman yang paling terkenal dan punya keistimewaan Allah SWT, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia,
melainkan juga kepada hewan, angin dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah SWT pun menunjukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah SWT memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka mencegah kejahatannya. Allah SWT juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Ya, ini mukjizat Nabi Sulaiman. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan taat, tunduk pada perintah Allah SWT. Ya, dan doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Nabi Sulaiman tidak ada pun satu orang pun, baik nabi ataupun manusia biasa yang mempunyai kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Nah, ini kita pelajaran apa yang kita petik dari kisah Nabi Sulaiman? Yang pertama, Nabi Sulaiman bukan hanya memerintah kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin dan jin, ya, mampu mengikat jin kafir untuk menjaga kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Seperti kita juga, ya. Bagaimanapun kondisi kita, mau kaya, mau miskin, kita sebagai seorang muslim, kita wajib tetap rendah hati, ya, yang kaya. Nah, ini, ya. Nabi yang taat dan patuh atas perintah Allah SWT, Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Kita Nabi Sulaiman sekalipun kaya raya, sekalipun segala ada, tapi tetap belajar, tetap mau mencari ilmu, demikian jiwa kita. Ya, Nabi Sulaiman kaya tapi tetap patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita juga, ya, yang wajib tetap melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Ya, nah ini sifat atau perilaku yang patut kita teladani dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Latihan soal, baik kan? Anak-anak sekalian sudah mengerjakan soal, ya. Nanti lembar jawabannya dikumpulkan, diskusinya, ya, berbeda dengan teknis diskusi sebelum-sebelumnya. Kita akan bagi dulu kelompok. Kita akan bagi 5 kelompok. Dari masing-masing kalian satu kelompoknya ada anggotanya 1 sampai 5 orang. Oke, sudah siap ya? Baik, kita kasih nama kelompoknya. Kelompok 1, ya. Kelompok 1 namanya kelompok Ibrahim. Kelompok 2 namanya kelompok Ishak. Ya. Kelompok 2 namanya kelompok Ishak. Kelompok 3 namanya Yakub, namanya Daud. Baik, adalah kelompok Sulaiman. Baik, diskusinya kita akan menggunakan model numbered head together atau disingkat dengan NHT. Apa itu numbered head together? Kalian nanti akan diberikan nomor setiap orang 1. Setiap kelompok berbeda. Cuma ada yang sama. Satu kelompok dan kelompoknya ada yang sama. Cuma dalam setiap kelompok berbeda. Baik, ini kelompoknya. Kelompok Ibrahim, kelompok Ishak, kelompok Yakub, kelompok Daud dan kelompok Sulaiman. Baik, silakan dibacakan. Ini nomornya. Nah, nomornya. Nomor ya? Sudah? Coba kita tes dulu acungan nomor 1. Nomor 1, setiap kelompok acungan. Nomor 1. Siapa yang pegang nomor 1? Oke. Kelompok nomor 2, siapa yang pegang nomor 2?
Bapak. Kan mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekali lagi, ceritakan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Silakan waktunya, Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk soal pertama. Untuk itu silakan. Ngobrol. Oke, selesai menjawab soal dan hasil dan diskusikan dengan teman-temannya. Jawabannya harus sama dengan teman-temannya yang lain satu kelompok ya. Baik, kita kelompok. Oke, terima kasih nomor 5. Berarti nomor 5 ada Rasa, ada Ika ya. Baik, yang lainnya siap-siap. Siap mau menyampaikan? Siap. Baik, silakan. Tasya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok Ishak. Silakan nomor 5-nya siapa? Ika ya. Silakan menyampaikan hasilnya. Mukjizat Nabi Sulaiman menaklukkan jin. Jin melaksanakan perintah Nabi Sulaiman membantu membangun istana dan mengumpulkan harta berharga dari dasar bumi dan laut, dan bangsa jin merupakan bagian pasukan Nabi Sulaiman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sehingga beliau bisa melakukan hanya dengan ilmu. Selanjutnya kelompok Daud. Nomor 5-nya silakan. Selanjutnya kelompok Sulaiman, kelompok 5 untuk membacakan jawabannya. Sekarang kita sudah melaksanakan diskusi ya dengan Madiana Head Together. Menyenangkan tidak? Mudah tidak belajarnya? Iya, pasti mudah karena kita sama-sama kerja kelompok. Hasilnya disampaikan ya kepada teman yang lain. Jadi saling kita memberi pengetahuan ya kepada orang lain. Baik ya. Nah, itu anak-anak sekalian untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran ya. Masing-masing kalian akan diberikan LKPD lembaga kerja peserta didik. Silakan dijawab soalnya yang ada di sini dan tolong ikuti perintahnya, petunjuknya ya dari dalam LKPD tersebut. Baik, silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Mohon untuk segera dikumpulkan. Terima kasih ya. Oke ya. Dan bagaimana nanti Bapak akan periksa ya. Dan nanti tindak lanjutnya hasil daripada evaluasi ini apabila dari kalian ada yang belum mencapai KKM dari pelajaran atau materi IPA kali ini, maka kita akan memberikan remedial. Dan bagi yang sudah mencapai KKM tapi masih perlu dikembangkan lagi, kita akan memberikan pengayaan. Baik, anak-anak kalian, sekali lagi sebelum ditutup, mari kita berdoa agar segala apa yang kita telah laksanakan menjadi amal ibadah bagi kita sekalian. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa dalam hati, disilakan. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.